Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kaifa halukum teman-teman? Bagaimana kabar hari ini? Semoga pada hari ini teman-teman masih tetap dalam keadaan sehat ya, dan semoga masih semangat untuk melanjutkan kegiatan PJJ pada hari ini. Baik teman-teman, seperti biasa kita berdoa dulu, kemudian dilanjutkan membaca zikir pagi. Doa agar diberi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Zikir pagi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Amin. Baik teman-teman, insya Allah hari ini kita melanjutkan pembelajaran di tema 4, insya Allah muatan pelajaran matematika, yaitu tentang rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang, limas, dan prisma. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, teman-teman diharapkan setelah menyimak penjelasan materi yang Ibu sampaikan melalui video ini, teman-teman akan dapat menentukan, menunjukkan rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang, limas, dan prisma. Baik teman-teman, sebelum kita menghitung berapa jumlah rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang, limas, dan prisma, kita mengenal dulu ada beberapa jenis-jenis limas teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat pada gambar ada beberapa jenis limas. Yang pertama ada limas segitiga, kemudian pada gambar yang kedua ada limas segi 4, kemudian ada limas segi 5, dan ada limas segi 6. Nah ini merupakan jenis-jenis limas ya. Kemudian ada benda-benda yang berbentuk seperti ya bangun ruang limas. Nah, perhatikan bendanya teman-teman. Berikut ini adalah contoh benda yang berbentuk limas. Di antaranya yaitu ada gambar yang pertama, di sini ada contoh benda yang berbentuk limas, namanya piramida Mesir. Nah, teman-teman bisa perhatikan bentuk dari benda piramida Mesir ini menyerupai bentuk limas. Kemudian contoh lainnya yaitu ada atap masjid. Teman-teman bisa perhatikannya, di atas atap masjid ini berbentuk ya menyerupai limas. Kemudian contoh lainnya yaitu ada tenda, teman-teman ya. Tenda ini berbentuk limas. Satu lagi di sini ada benda makanan ya, teman-teman ya. Makanan yang berbentuk seperti limas. Ini makanan tradisional. Kalau di Ibu namanya koci. Nah, coba tanyakan kepada Umu atau Abi di rumah. Nah, makanan tradisional seperti ini apa namanya kalau di daerah teman-teman? Nah, ini bentuknya menyerupai limas ya. Nah, itu contoh benda-benda yang berbentuk limas. Kemudian selanjutnya teman-teman, ada jenis-jenis bangun ruang prisma. Ya, sama seperti limas, prisma juga memiliki beberapa jenis. Di antaranya yang pertama yaitu prisma segitiga. Kemudian ada prisma segi 4 pada gambar yang kedua berwarna biru. Kemudian prisma segi 5, ya. Kemudian prisma segi 6. Nah, teman-teman tidak perlu bingung ya. Untuk membedakannya, teman-teman tinggal lihat ya. Ini atap ya namanya, atau atasnya dilihat. Kalau 3 ya sisinya, atau apa ini namanya ruas garis ya, maka itu prisma segi 3. Kalau 4 berarti prisma segi 4 nih, teman-teman bisa lihat. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau 5 berarti prisma segi 5. Kalau 6 ya rusuknya di atasnya ya berarti prisma segi 6. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat
contoh apa saja benda yang berbentuk prisma, teman-teman? Nah, banyak ya, teman-teman ya. Di sini ada kaca optik yang berbentuk prisma, ya. Kemudian, apalagi teman-teman? Kemudian ada tenda. Nah, kalau tenda berarti ini punya dua bentuk. Bisa limas, bisa prisma, ya. Karena ini berbentuk prisma, ya, teman-teman bisa diperhatikan. Nah, prisma apa nanti, ya, teman-teman bisa lihat. Kemudian ada atap rumah, ya. Kemudian ada ini bungkus coklat, ya, teman-temannya, berbentuk prisma. Kemudian ada penserut, ya, penserut berbentuk prisma juga. Oke, apaan? Kemudian selanjutnya ada coklat, ya. Bungkus coklat Silver Queen ini, ya, teman-teman bisa perhatikan dari bentuknya berbentuk prisma. Nah, teman-teman bisa lihat ini prisma segitiga atau segi empat. Teman-teman tinggal lihat sudut di atasnya nih, 1, 2, 3, 4, berarti prisma segi 4, ya. Kemudian contoh dari prisma segi 6, teman-teman bisa lihat yaitu di pensil. Di bawah pensil teman-teman bisa lihat berbentuk seperti prisma segi 6, ya. Kemudian contoh lainnya yang berbentuk prisma segi 6 yaitu batu bata, teman-temannya. Nah, teman-teman perhatikan sisi-sisinya. Nah, itu berbentuk, ya, seperti bangun ruang prisma segi. Nah, selain batu bata, sarang madu. Nah, mungkin di antara teman-teman juga pernah melihat sarang madu itu, ya, berbentuk menyerupai bangun ruang prisma segi 6. Nah, itu contoh-contoh benda yang berbentuk bangun ruang prisma, ya, teman-temannya. Baik, teman-teman, selanjutnya sebelum kita menentukan berapa jumlah rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang limas dan prisma, kita ingat kembali dulu materi kita yang sudah kita pelajari, yaitu rusuk, sisi, dan titik sudut pada kubus. Baik, teman-teman. Nah, berikut ini merupakan bangun ruang kubus, ya, teman-teman, ya. Teman-teman bisa lihat, nah, bentuknya, ya. Nah, ini merupakan bangun ruang kubus. Nah, kita pada pertemuan sebelumnya sudah membahas, ya, jumlah rusuk, sisi, dan titik sudut pada kubus. Semoga teman-teman masih ingat, ya. Ada berapa jumlah rusuk pada kubus? Nah, kita lihat, teman-teman. Mana yang termasuk, ya, rusuk pada kubus? Kali ini belajar apa? Bangun ruang apa? Nah, teman-teman perhatikan jumlah rusuk pada kubus yaitu ada 12. Mana ya yang termasuk rusuknya? Teman-teman bisa perhatikan. Nah, tanda yang berwarna merah itu merupakan rusuk pada kubus. Kemudian selanjutnya ada titik sudut. Jumlah titik sudut pada kubus adalah 8. Mana ya yang termasuk titik sudut pada kubus? Teman-teman bisa perhatikan ditandai dengan titik berwarna biru. Biasanya titik sudut itu ditandai dengan huruf alfabet, ya. Teman-teman, ya, potongan, ya, perpotongan antara garis rusuk itu tidak termasuk titik sudut, ya. Jadi ini tidak termasuk. Kemudian selanjutnya, teman-teman, yaitu sisi. Sisi pada kubus itu ada 6, ya, teman-teman, ya. Nah, mana sisi-sisinya? Ini, ya, teman-teman, ya. Sisi samping 1, sisi samping 2, kemudian sisi bawah 3, sisi atas 4, kemudian sisi belakang, ya, berarti. Sisi belakang 5, kemudian sisi depan 6. Jadi ada 6 sisi pada kubus, ya. Kemudian ingat-ingat, ya, teman-teman, ya. Kemudian selanjutnya yaitu rusuk, sisi, dan titik sudut pada balok. Nah, teman-teman bisa perhatikan rusuk pada balok, ya, teman-teman, ya. Nah, ini merupakan rusuk pada balok, ya. Afwan, ini kelebihan tanda panah yang ditandai dengan garis berwarna merah. Kemudian selanjutnya titik sudut pada balok, teman-teman bisa perhatikan. Nah, titik-titik sudutnya yaitu yang bertanda alfabet dan ditandai dengan titik
berwarna biru. Ya, ada 8. Kemudian selanjutnya sisi, teman-teman. Sisi pada balok ya, yaitu ada 6. Sama ya, sisi depan, belakang, kemudian sisi samping-samping, kemudian sisi atas, bawah, jumlahnya 6. Jadi teman-teman semoga masih ingat, antara kubus dan balok itu masih memiliki jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut yang sama ya. Nah, baik, itu ya teman-teman ya yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu ya jumlah rusuk, sisi, dan titik sudut pada balok dan kubus, teman-teman. Baik, teman-teman, selanjutnya pada pembelajaran kita hari ini yaitu rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang 5 segitiga, teman-teman. Nah, teman-teman masih ingat tidak bentuknya? Nah, seperti ini bentuk 5 segitiga. Nah, pada bangun ruang 5 segitiga ini, teman-teman, sama seperti pada balok dan kubus, kita bisa menghitung jumlah rusuk, sisi, dan titik sudutnya. Nah, mana ya yang termasuk rusuk, sisi, dan titik sudutnya? Mari kita lihat bersama-sama ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa perhatikan, kita menghitung rusuk dulu. Nah, ini rusuk AB 1, kemudian rusuk AC 2, rusuk BC ya 3, kemudian rusuk AD 4, kemudian rusuk CD 5, kemudian rusuk BD 6. Jadi pada 5 segitiga jumlah rusuknya ada 6 ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya kita hitung titik sudut dulu ya teman-temannya. Titik sudut A, kemudian titik sudut B, kemudian titik sudut C, kemudian titik sudut D. Jadi jumlah titik sudut pada 5 segitiga ada 4 ya. Ingat-ingat ya teman-teman ya, ditandai dengan huruf alfabet. Kemudian selanjutnya sisi, teman-teman. Sisi pada 5 yaitu ada 4. Mana ya yang termasuk sisinya? Mari kita tandai ya teman-teman ya. Yang pertama sisi samping 1 ya, kemudian 2, kemudian sisi bawah 3. Satu lagi sisi tutupnya semuanya ya dari sini ke sini yaitu 4. Jadi jumlah sisinya ada 4 ya teman-teman ya pada 5 segitiga. Oke, semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, ini rusuk, titik sudut, dan sisi ya. Pada 5 terdapat 6 rusuk, 4 titik sudut, dan 4 sisi. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Pada bangun ruang selanjutnya yaitu 5 segi 4. Nah, teman-teman bisa perhatikan. Begini bentuk bangun ruang 5 segi 4. Kita tentukan ya mana rusuk, sisi, dan titik sudutnya beserta jumlahnya. Yang pertama, kita hitung rusuknya dulu. Rusuk AE 1, kemudian rusuk AB 2, rusuk BC 3, rusuk CE 4, rusuk BE 5, kemudian rusuk DE 6 ya teman-teman ya. Enggak. Sebentar Ibu ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul, 6 ya. Kemudian selanjutnya rusuk AD 7, kemudian rusuk CD 8. Jadi jumlah rusuk pada 5 segi 4 yaitu 8. Benar ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya kita hitung titik sudut. Titik sudut E 1, titik sudut D 2, titik sudut C 3, titik sudut A 4, dan titik sudut B 4, 5 ya teman-teman ya. Jadi jumlah titik sudut pada 5 segi 4 yaitu 5 teman-teman ya.
Nah, ini perpotongan titik sudut tidak termasuk titik sudut ya. Kemudian selanjutnya yaitu sisi, teman-teman. Ada berapa sisi pada 5 segi 4? Ada 5. Nah, kita coba lihat sisinya. Yang mana saja ya? Teman-teman bisa lihat sisi samping 1, 2, 3, 4. Kemudian sisi tutupnya ya teman-teman ya semuanya 5. Jadi ada 5 ya teman-teman ya. Baik, semoga bisa dipahami ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Tadi sampai ke sisi ya teman-teman ya. Oke, kita hitung sisi pada 5 segi 4 ya. Tadi sisinya ada 5. Kita buktikan ya. Mana saja yang termasuk sisi pada 5 segi 4. Kita lihat di sini. 1, 2, 3, 4 sama tutupnya semua ya. Nah, semua ini ditutup jadi 5. Ya, jadi jumlah sisinya ada 5. Ya, teman-teman ya, pada 5 segi 4. Oke, kita lanjutkan ya. Ini bagus dulu. Kita lanjut pada bangun ruang selanjutnya, teman-teman. Bangun ruang selanjutnya yaitu prisma. Teman-teman ya, prisma segitiga. Ya, kita hitung rusuk, sisi, dan titik sudutnya ya. Ada berapa sambil kita menunjukkan. Oke, kita hitung dulu rusuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi pada prisma segitiga jumlah rusuknya yaitu 9 ya teman-teman ya. Kemudian kita hitung titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jumlah titik sudutnya ada 6 pada prisma segitiga. Ya, kemudian kita hitung sisinya teman-teman. Sisinya itu ada 5 ya. Kita hitungnya, kita tandai di sini. Benar tidak ya? Ada 5. Sisi bawah 1, sisi atas 2, sisi samping 3, sisi samping lagi ya 4, kemudian sisi penutup semuanya 5. Jadi jumlah sisinya pada prisma segitiga yaitu ada 5 ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Ini Bu hapus dulu. Kemudian bangun ruang selanjutnya yaitu prisma segi 5 teman-teman. Ya. Nah, ini adalah prisma segi 5 teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat bentuknya ya seperti ini. Kemudian kita akan tentukan mana saja yang termasuk rusuk, sisi, dan titik sudutnya beserta dengan jumlahnya. Yuk kita hitung. 1, rusuknya ya, rusuk AB. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi jumlah rusuk pada prisma segi 5 ada 15 ya teman-teman ya. Kemudian sekarang kita hitung sudutnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi jumlah titik sudut pada prisma segi 5 ada 10 ya teman-teman ya, ditandai dengan titik berwarna biru. Ya, kemudian ada huruf alfabetnya juga ya. Nah, teman-teman harus hati-hati pertemuan antara apa ini namanya rusuk. Nah, ini tidak termasuk titik sudut ya. Nah, ini hanya bertemu tapi tidak termasuk titik sudut ya. Apalagi kalau tidak ada alfabetnya. Ya, teman-teman jangan
ini jangan fokus ke karena di sini pojok berarti titik sudut, tidak ya. Biasanya titik sudut itu ditandai dengan huruf alfabet kemudian di sudut. Tapi kalau ada pertemuan di titik sudut di antara garis ya, antara ruas garis atau rusuknya itu bukan titik sudut. Nah, ini kan tidak termasuk ya, teman-teman ya. Oke. Lanjut ya, kemudian kita hitung sisi. Sisinya itu ada 7. Yuk, kita hitung ya. Sisinya ada 7, kita tandai ya teman-teman ya. 1 atas, 2 bawah, samping, 3 samping lagi, 4 ya. Kemudian di sini ya, 5, 6 sama tutup semua ya, 7. Jadi ada 7 sisi pada prisma. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Kemudian selanjutnya teman-teman, selanjutnya yaitu yang terakhir pola barisan pada bangun ruang. Nah, teman-teman, pada bangun ruang pola barisannya sama saja seperti pada bangun datar ya. Nah, teman-teman, beberapa bangun ruang itu dapat disusun membentuk suatu pola tertentu ya. Nah, teman-teman coba perhatikan pola pada barisan yang pertama ini. Di sini ada pola barisan limas, prisma, limas, prisma, kemudian limas. Nah, teman-teman coba tebak. Setelah limas, pola apa selanjutnya ya? Betul, selanjutnya yaitu prisma. Ya, kita tulis di sini, prisma ya. Oke, nggak apa-apa prismanya aja. Kemudian kita lihat yang kedua teman-teman, di sini ada kubus, limas, kubus, limas, kemudian kubus. Berarti setelah kubus apa ya teman-teman ya? Ya, betul, barakofikum. Selanjutnya yaitu limas, betul. Oke, insya Allah bisa ya teman-teman ya. Nah, ini sama saja seperti pola barisan pada bangun data. Baik teman-teman, itu yang bisa Ibu sampaikan pada materi hari ini. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman ya. Silakan teman-teman nanti kalau ada yang bingung bisa ditanyakan ya. Kita cukupkan penjelasan materinya dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat belajar teman-teman. Jaga kesehatan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.